Halo Sobat Indonesia, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan ngobrol dengan salah seorang budayawan, Bung Renner M. Ointu, mengenai topik yang sedang hangat, pandemi COVID-19. Oke, kita lanjut ngobrol bersama Bung Renner M. Ointu, seorang sesi 2 nih. Budayawan, betul, sesi 2. Budayawan, kemudian fiksiwan, sekarang nulis skenario, sambil nulis buku juga masih aktif. Nah, tadi diceritakan 2 skenarionya yang sedang dia garap dan nunggu investor nih, nunggu produser, siapa tahu nih berminat nih ya. Nanti diklik nanti di bagian akhir nomor kontak Bung Renner. Oh ya, Bung Renner, kita ngomongin hal yang aktual nih di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu sekarang kita sedang prihatin, sedang dilanda pandemi bencana. Betul, bencana pandemi COVID-19. Nah, kita sudah banyak di luaran mendengar apa komentar ekonom, komentar tentu saja ahli-ahli medis, virolog, ahli virus, sosiolog juga sudah sering kita epidemiolog. Nah, sekarang dari sudut pandang orang seni, dari sudut pandang orang kebudayaan katakanlah, gimana melihatnya ini pandemi corona atau COVID-19 ini? Saya kira ini suatu peristiwa, suatu event yang sebetulnya dengan sangat jelas menenggang atau menafikan hasil-hasil kebudayaan yang kita anggap maju selama ini, ya kan? Jadi apa kebudayaan yang maju selama ini kan kita bertualang dalam bidang teknologi, sains dan teknologi. Itu sebetulnya prestasi kebudayaan modern itu sekarang itu adalah sains dan teknologi, ya tak? Padahal ada fondasi yang lebih tua dari kebudayaan itu adalah agama, ya. Agama itu juga melahirkan kebudayaan dalam arti seluas-luasnya. Bahkan sampai hari ini agama masih bertahan sebagai salah satu unsur kebudayaan secara teoritis. Jadi agama itu sendiri adalah suatu unsur kebudayaan yang sampai hari ini masih tetap bertahan. Tetapi yang bisa menenggang kebudayaan agama itu adalah salah satunya adalah sains, ya kan? Nah, kalau epidemiologi ini adalah produk dari perkembangan sains, sebagaimana yang kita sudah baca-baca di dalam juga beberapa karya fiksi, antara lain oleh Dean Koontz, dalam bukunya The Eye of Darkness itu kan dia sudah berbicara di situ tentang adanya satu laboratorium virus atau ya saya menyebutnya sebagai peternakan virus, ya kan? Itu sudah disebutkan di dalam novelnya itu. Novelnya itu udah terbit dari tahun 1980-an. 1984 kalau tidak salah ya. Ya, kalau menurut saya itu sebetulnya ya dari fiksiwan itu sudah berdasarkan fakta yang dia peroleh, tapi dia menggunakan kekuatan fiksi untuk menggambarkan bagaimana pengaruh dari virus itu yang dihasilkan dari Wuhan sana. Ya saya tidak mencurigai, tetapi ini sebetulnya dari kemajuan dari peradaban, kebudayaan, sains dan teknologi. Karena sudah dalam banyak mitologi Yunani bahwa dalam mitologi Yunani ada yang disebut dengan kotak Pandora. Kotak Pandora itu adalah kotak yang sangat misterius, tapi ketika kotak itu dibuka, maka terbukalah semua pengetahuan manusia akan kenyataan yang dihadapi oleh manusia, tetapi dengan terbukanya itu menjadi ancaman bagi manusia. Gitu. Jadi sains dan teknologi dalam mitologi Yunani itu adalah kotak Pandora itu sendiri. Ketika dia bisa membuka tabir dari dunia sains yang selama ini berdasarkan base evidence, sebagai berdasarkan fakta-fakta berbasiskan fakta atau data yang ada,
Itulah tujuan dari sains, hendak membuka tabir-tabir yang selama ini disembunyikan oleh alam. Misalnya virus itu kan sesuatu yang yang tidak bisa kita lihat secara empirik kan. Harus menggunakan sains, misalnya dengan menggunakan laboratorium, lalu menggunakan Mikroskop. Mikroskop untuk melihat apa dari virus itu yang terjadi dari virus itu. Jadi, itu sebetulnya itu bidang teknologi. Jadi singkat cerita atau bahasa sederhananya untuk menggambarkan pandemi ini dari sudut pandang Bung Renner sebagai budayawan, atau pandemi dari sudut pandang kebudayaan, itu seperti apa? Ya sebetulnya pandemi itu adalah juga bagian dari buruknya suatu hasil kebudayaan. Itu. Jadi pandemi ini adalah hasil-hasil dari kebudayaan manusia juga. Karena manusia ingin mengetahui bagaimana virus itu bekerja, maka dia dilakukan penyelidikan atas virus itu. Tapi dia tidak tahu setelah hasil penyelidikan itu terjadi, kebudayaan sains membuka tabir daripada virus ini sendiri. Tetapi nyatanya virus itu akhirnya memakan para penelitinya sendiri kan, begitu. Ya. Itu sebetulnya buruknya. Jadi pandemi itu adalah, singkat cerita, ini gagalnya kebudayaan atau berhasilnya kebudayaan? Buruknya kebudayaan. Saya lebih menyampaikan itu buruknya kebudayaan itu. Ya kan? Jadi kebudayaan itu tidak selalu menghasilkan hal-hal yang baik, ya kan? Ya. Kadang-kadang dia juga menghasilkan hal-hal yang buruk, ya kan? Misalnya dalam agama, misalnya banyak juga dalam peristiwa agama terjadi kekerasan, kan? Berarti dengan demikian kebudayaan agama itu tidak juga menjadi kebudayaan yang luhur kalau dia harus menafikan kemanusiaan, ya kan? Dia menafikan nilai-nilai kemanusiaan yang secara universal dianut oleh manusia, kan? Nah itu makanya saya katakan bahwa tidak selalu hasil-hasil kebudayaan itu berakibat baik, ya kan? Jadi dinamika kebudayaan manusia itu harus menghasilkan suatu prestasi yang dapat memberi kemaslahatan bagi umat manusia. Tapi pada kenyataannya kebudayaan sains dan teknologi seringkali, bahkan kebudayaan militer misalnya, dia akan memproduksi senjata. Lalu senjata ini diproduksi tapi untuk menghabiskan dia sendiri, kan begitu, ya kan? Ya. Jadi tidak semua produk kebudayaan manusia itu, ya kebudayaan itu artinya produk manusia dalam arti kreativitasnya, ya kan? Jadi saya kira pandemi ini sebetulnya dia terselubung di dalam dunianya sendiri, ya kan? Sebagai dia mempunyai kebudayaannya sendiri sebagai virus, ya kan? Tapi ketika dia diintervensi oleh manusia, dia bereaksi, gitu. Ya. Jadi tidak semua hasil kebudayaan manusia atau dari kebudayaan dari makhluk-makhluk yang kita tidak tahu, ya kita tidak tahu persis keberadaannya seperti apa. Apakah dia mengancam kita atau kita? Ketika tabir itu dibuka, ternyata dia mengancam kita sendiri. Ya. Nah itu sebetulnya itu buruknya kebudayaan. Nah ini kaitannya dengan statement-statement bahwa ini adalah setan Allah yang dikirim Allah, tentara Allah. Nah, ini konteks dengan sudut pandang Bung Renner dikaitkan dengan penjelasan yang tadi seperti apa? Ya, saya kira kalau perspektif agama itu melihat dari sisi yang itu. Makanya saya bilang ini ada perbedaan antara unsur-unsur kebudayaan dari bidang perspektif agama, lalu perspektif sains dan teknologi itu berbeda cara pandangnya. Ya, orang agamawan itu akan melihat itu sebagai bencana yang diturunkan oleh Tuhan sebagai pencipta. Saya kira ciptaan Tuhan itu baik sebagai virus tentu tidak diperuntukkan oleh Tuhan bagi keburukan manusia, kan begitu, ya kan? Tapi manusia sendiri coba membuka tabir itu, kemudian akhirnya dia memakan korban dirinya sendiri. Nah, saya kira itu ya agresifnya manusia di dalam mencari jawaban-jawaban terhadap hal-hal yang misteri. Gitu.
benang merahnya apa tuh dari sudut pandang kebudayaan dan agama? Ya, kalau kebudayaan dan agama melihat itu sebagai masalah yang lebih bersifat metafisik, kan begitu. Metafisik itu artinya Tuhan menunjukkan, katakan begitu ya, ini perspektif agama. Tuhan menunjukkan kemampuannya pada manusia yang manusia itu sendiri sebetulnya terlalu arogan untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang berkembang di luar dirinya, kan begitu. Atau kenyataan-kenyataan yang dia hendak intervensi dari segi sains. Jadi makanya saya katakan ketika agama itu berpisah dari sains, kan begitu. Bahkan dia cenderung kontradiktif, kan. Ketika dia berpisah dari situ, agama mendapat tantangan yang baru di dalam menjawab masalah virus ini. Jadi orang sains mengatakan ini bukan masalah agama, ini masalah perbuatan manusia aja, kan begitu. Walaupun di dalam sejarah peradaban manusia, sebagaimana yang pernah ditulis oleh Harari, jadi ada tiga keburukan dalam peradaban manusia yang sering melanda manusia itu sendiri akibat perbuatan mereka sebetulnya, yaitu satu kelaparan, kedua wabah, ketiga adalah ketiga adalah perang.